pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, bagian halaman 8, bagian di bawah yajibu ala kulli mukallafin, halaman 8 di bawah yajibu ala kulli mukallafin. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib kepada seluruh mukallaf. Setelah kemarin musonif menjelaskan tentang muqaddimah kitab ini, kemudian menjelaskan kronologi kenapa musonif sampai mengarang kitab Tijan ini, maka ini mulai kepada materi pembahasan. Jadi di sini kata musonif, wajib kepada setiap mukallaf. Wajib di sini wajib apa? Wajib di sini wajib menurut ilmu fikih. Jadi nanti beda para jemaah. Ada wajib menurut fikih, ada wajib menurut tauhid, ada wajib menurut akal. Nah itu nanti yang wajib menurut akal itu yang biasa dijelaskan dalam ilmu tauhid biasanya gitu. Kita ajar dulu. Baik, kita lanjutkan. Wajib di sini wajib menurut fikih. Mana wajib menurut fikih? Itu di bawah itu ya, definisi takrifnya. Ma wa'adallahu ba'ilahu bisawab wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Ini yang sudah masyhur ya, kita pahami. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, apabila ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Itu ya, wajib menurut fikih. Kalau di fikih kan ada 5 hukum itu ya, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Kalau di fikih itu 5 ya. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau haram sebaliknya ya, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan malah dapat pahala. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan jangan salah ya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalin gak apa-apa. Jangan ya, jangan digituin artinya ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala. Sunnah itu begitu. Kalau kayak tadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa, ya udah jadi gak apa-apa gitu jadinya ya. Tapi kalau ditinggalkan gak dapat pahala maka aduh rugi. Nah jadi gitu ya. Kita ngertinya kadang kayak tadi ya, tinggalkan gak apa-apa, ya udah. Duhakan sunat gak apa-apa kan ya. Tahajud sunat gak apa-apa, qobliyah sunat ya. Jadi jangan diartikan begitu ya. Ada lagi mubah. Kalau mubah mah dikerjain gak dapat pahala, gak dapat dosa, ditinggalin juga sama, mubah ya. Ada makruh. Kalau makruh mah dikerjakan dibenci, makruh begitu ya. Makruh itu adalah sesuatu kalau dikerjakan Allah benci, makruh itu begitu. Berarti kalau ditinggalkan apa? Dicintai, berarti ya kebalikan dari dibenci ya. Berarti dicintai, ya dicintai Allah. Itu makruh itu mah ya. Nah, jadi wajib di sini menurut fikih. Wajibnya kepada siapa? Kepada seluruh mukallaf. Mukallaf. Apa yang disebut mukallaf? Halaman 9 langsung ya. Halaman 9 nomor 3. Mukallaf artinya orang yang telah akil balik, berakal sempurna dan menginjak usia balik. Nah, itu mukallaf ya. Jadi kriteria kategori mukallaf itu 2. Satu, dia harus sudah satu dia berakal, begitu ya, akalnya sehat. Yang kedua dia harus sudah balik. Nah 2 gitu ya, kategorinya 2. Kalau
akalnya berakal doang tapi nggak balik, mukallaf bukan. Akalnya masih sehat tapi dia belum balik, kayak anak kecil umur 5 tahun, 7 tahun, akalnya sempurna tapi kan belum balik, maka dia bukan mukallaf, bukan kategori mukallaf. Atau sebaliknya, balik mah balik tapi akalnya nggak sempurna, itu dia bukan mukallaf. Kayak orang gila umurnya 40, 60, orang-orang gila itu ya, berarti kan udah balik ya, tapi dia kan akalnya tidak sempurna, maka dia tidak disebut orang mukallaf gitu. Orang mukallaf itu orang yang ketaklif, orang yang sudah wajib ibadah, orang mukallaf itu gitu ya. Anak kecil gak wajib sholat karena dia kan gak mukallaf ya. Orang gila walaupun udah tua gak wajib sholat karena dia bukan mukallaf gitu ya. Jadi mukallaf itu yang ketaklif, yang mendapat tugas kewajiban dari agama, itu mukallaf namanya. Kemudian baliknya ya, kalau dalam Safinah ada 3 ya yang disebut anak sudah balik, itu cirinya ada 3 ya kalau dalam Safinah itu. Yang pertama, apabila anak kita umurnya sudah 15 tahun ya. Tapi ingat-ingat nih jamaah, ini yang kadang di masyarakat suka banyak yang salah memaknai, mengartikan. Hitungan dalam agama, hitungan dalam fikih, kalau urusan tahun harus pakai kalender hijriah. Ini yang kadang suka salah ya. Termasuk balik. Ini kan balik, ini kan kaitannya sama ibadah nih, sama mukallaf. Maka ngitung 15 tahun anak kita nggak boleh pakai kalender Masehi, nggak boleh. Harus hijriah. Kalau ulang tahun mah biarin dah pakai Masehi misalnya ya, ulang tahun mah ya. Tapi kalau urusan ngitung balik mah nggak boleh. Termasuk puasa. 1 Syawal atau 1 Ramadan ya. Kan nggak pakai Masehi ya, Syawal atau Ramadan. Atau zakat. Zakat itu kan harus haul. Haul itu kan hitungannya 1 tahun ya. Wajib zakat itu apabila sudah 1 tahun, sudah haul. Itu juga ngitungnya nggak boleh pakai Masehi. Masalah zakat harus pakai kalender hijriah. Ini kadang di masyarakat suka nggak kepaham hal kayak gini. Termasuk balik. Kenapa harus pakai hijriah? Karena ternyata Masehi dan hijriah itu dalam 1 tahun perbedaannya 10 hari kurang lebih. Dalam 1 tahun itu ya, lebih cepat hitungan hijriah dibandingkan Masehi. Jadi kalau misalnya anak kita 15 tahun ngitungin Masehi, itu udah ketinggalan. Berarti 10 tahun kali 15, berarti begitu ya. Berarti ketinggalan 150 hari. Harusnya anak kita udah balik kalau ngitung kalender hijriah, gara-gara kita fokus aja ke kalender Masehi, kita jadi tenang-tenang aja, wah anak saya belum balik, biarin aja kan itu ya. Padahal udah kelewat gitu ya. Makanya urusan fikih, urusan syariat agama mah, urusan ibadah harus selalu menggunakan kalender hijriah gitu ya. Gitu ya. Jadi nah kalau bisa ulang tahun juga hijriah aja gitu, walaupun gak populer kan itu ya. Kapan kamu ulang tahunnya? 15 haji. Nah, itu bisa ditawain sama temennya ya. 15 haji. Tapi sebetulnya itu lebih enak ya. Kalau setiap ulang tahun pakai hijriah, nanti pas 15 tahun pas jadinya. Oh ini berarti anak saya balik gitu. Jadi udah ngitung lagi pakai Masehi, kita nggak usah ngitung kalau gitu. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu kita penting ini memahami tentang balik? 1, karena kaitan dengan urusan mukallaf ini ya. Yang kedua, di dalam kitab dijelaskan bahwa ketika anak kita balik itu ada beberapa hal yang harus disampaikan ke anak. Ini kewajiban orang tua nih. Yang mungkin kadang orang tua juga banyak yang nggak paham juga nih ya. Ketika anak kita balik ada kurang lebih 3 poin yang wajib orang tua kasih tahu ke anak. 1, ketika anak balik kasih tahu, nah sekarang kamu sudah balik. Balik itu berarti kamu sudah mukallaf. Berarti kamu sekarang mah sudah wajib ibadah. Kemarin kamu sholat tidak sholat gak ada urusan, nah. Puasa gak puasa gak ada urusan. Kamu maksiat tidak maksiat kemarin gak ada urusan. Sekarang kamu udah balik. Mulai detik ini kamu sudah dicatat oleh Allah dan kamu bertanggung jawab sendiri atas ibadah, amal baik dan amal buruk. Nah itu 1, ingatin itu kepada anak kita. Kedua,
dalam tauhid bahwa seseorang itu wajib seumur hidup sekali membaca 2 kalimat syahadat dalam tauhidnya, walaupun kita Islam turunan atau memang kita sudah bersyahadat dalam sholat. Ada yang tidur nggak barusan? Kayaknya rada kaget kalau yang tidur. Yang kedua, dalam tauhid dijelaskan bahwa seumur hidup sekali kita itu wajib membaca 2 kalimat syahadat. Ini sekali lagi, walaupun kita Islam turunan dan kita pasti dalam sholat sudah syahadat. Ini dalam tauhid, ini mah wajib ya. Tapi ini artinya kalau nggak syahadat kita jadi kafir, enggak, bukan. Hanya dosa. Karena berarti kita nggak pernah baca 2 kalimat syahadat yang wajib seumur hidup di luar sholat, gitu ya, atau di luar Islam turunan tadi. Nggak jadi kafir, enggak. Apa sih? Ini karena ada yang lebih tahu dah ya masalah ini ya, syahadat, ada yang wajib syahadat dan itu ya, kelompok-kelompok sebelah dah ada yang harus beat kan gitu ya. Bahkan mereka mah ekstrim kan, yang kelompok kanan mah kalau nggak syahadat, kalau nggak beat kafir, kita kan dianggap gitu ya. Enggak, ini mah enggak, bukan ke situ arahnya. Ini mah wajib, berarti kalau wajib tidak dilaksanakan dosa gitu ya. Nah, biasanya para guru nyuruh baca kalimat syahadat itu momennya itu pas dia nginjek akil balik. Nah di situ tuntun anak kita baca 2 kalimat syahadat dan kasih tahu, bukan hanya mulutnya baca 2 kalimat syahadat, tapi kasih tahu anak kita, niatin di dalam hatimu dengan syahadat ini kamu masuk Islam. Itu harus dikasih tahu di dalam kita. Ayo baca 2 kalimat syahadat ini untuk menggugurkan kewajiban kamu dalam seumur hidup sekali membaca syahadat 1 kali dengan niat masuk Islam. Sekali lagi ya, walaupun tidak begitu juga nggak jadi kafir anak kita, enggak. Cuman orang tuanya jadi dosa karena nggak pernah nyuruh itu, gitu ya. Ketiga, wajib kita nyampein ke anak ketika balik, anak kita harus ngajam. Ngajam itu kayak janji lah bahasa kitanya. Apa ngajamnya? Ya Allah, saya ngajam mulai detik ini karena saya sudah akil balik, saya akan melaksanakan seluruh perintahmu dan akan meninggalkan seluruh laranganmu. Nah itu 3 poin itu wajib disampaikan kepada anak kita ketika anak kita menginjak akil balik. Maka penting kita tahu kapan anak kita balik, gitu ya. Ini kalau di pesantren mah nggak aneh ya, setiap anak kiai ini balik di pesantren di Tasik di mana dirayain kayak ulang tahun gitu ya. Ulang tahun kan tiap tahun kita dirayain. Nah apalagi kalau pakai begini nih, jadi dituntun syahadatnya, disampaikan amanat-amanat tadinya sama orang tua. Kalau di pesantren udah nggak aneh perayaan balik deh, kalau di kita makanya nggak ada gitu ya, ulang tahun di kita mah ya. Nah nanti mah usahain biar kagak ulang tahun tiap tahun nggak apa-apa, itu mah nggak sunah-sunah acan kali ya ulang tahun mah. Tapi kalau untuk pas balik mah harus ini ya, walaupun gak dirayain gede-gedean juga paling orang tua nyampein dah gitu ya. Karena ini mah kewajiban 3 poin tadi ya. 1, sampaikan bahwa sudah balik itu kamu sudah kewajiban ibadah. 2, wajib baca syahadat dengan niat masuk Islam. 3, wajib ngajam untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu perintah gitu ya, yang wajib disampaikan ke anak kita. Jadi 1, balik itu apabila anak kita sudah umur 15 tahun hitungan kalender Hijriah. 2, apabila anak kita sudah mimpi jima ya, anak laki-laki atau anak perempuan. Ini enggak usah 15 tahun ya, kalau dalam Sapinan mulai umur 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun aja anak kita udah mimpi jima tuh malam harinya, mimpi basah, mimpi hubungan badan suami istri, maka dia sudah dianggap balik. Hal ini yang kadang orang tua banyak kecolongan, karena jarang lah kayaknya ya anak habis mimpi gituan bilang ke emak ke bapak, jarang ya. Maka ini harus ada edukasi sedini mungkin, kita ngajarin tentang ciri balik, tentang apa itu balik, supaya nanti anak kita kalau ngalami salah satu tanda ini dia ngomong gitu ya. Apalagi ya, mohon maaf buat anak-anak sekarang mah birahinya itu beda ya sama kayak head. Head itu kan ciri balik yang ketiga. Cewek apabila anak cewek umur 9 tahun keluar darah men atau head, itu kan balik ya. Itu beda ya. Anak sekarang sama anak dulu. Kalau anak dulu mah katanya ya udah pada gede-gede belum pada head katanya dulu mah ya. Sekarang mah masih anak-anak udah pada darah head, udah pada men ya.
Nah ini beda emang hormonnya, birahinya, pemicunya beda ya sama anak-anak zaman dahulu gitu ya. Termasuk ini mimpi jima. Anak-anak kita sekarang, saya yakin kalau kita mau nanya sama ya ke anak kita, dia gak bakalan nunggu 15 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Bisa jadi umur 9 tahun anak kita sudah mulai mimpi jima. Kenapa? Karena pemicunya hari ini banyak. Masalah pornografi, tontonan, wah udah ya kayak begitu ya. Kan itu yang memicu gituan ya. Semakin dia banyak nonton anak kita kayak begituan, yang kita nggak pernah tahu di HP-nya itu kan ya. Diam-diam di kamar nggak pernah main, tapi yang ditontonnya kita nggak ngerti kan itu ya. Nah itu. Nah maka tadi akhirnya mainnya bisa lebih cepat, mimpi jima juga bisa lebih cepat. Kalau kita tidak mengedukasi hal ini kepada anak, kita bisa kecolongan. Naudzubillah. Padahal anak kita udah balik, kita santai-santai saja. Kita menunggu 15 tahun aja, padahal dari umur 10 tahun anak kita udah balik. Ini bahaya. Jadi maka harus sering ini disampaikan ke anak kita, ke cucu kita ilmu dasar tentang fikih masalah balik tadi. Ya. Jadi kembali lagi di sini diwajibkan kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu apa? Setiap orang yang akalnya sempurna dan sudah menginjak akil balik. Balik itu yang mana? Yang tadi cirinya. Kalau pertama umur 15 tahun kalender Hijriah, atau mimpi basah umur 9 tahun, atau wanita anak cewek udah keluar darah haid umur 9 tahun. Lanjutin halaman 9 yang bawah. Ayyarifa. Apa kewajibannya? Ma'rifat. Ini penjelasannya nomor 1, nomor 2 bagian santri, ini gak usah lah, hanya dilanjut aja lah ibu-ibu, bapak-bapak. Langsung nomor 10, halaman 10 aja deh. Halaman 10 nomor 3 gitu ya. Perhatikan ya. Dalam tauhid kita selaku mukallaf wajib makrifat. Makanya sering-sering saya ulang ya setiap membahas tauhid, bahwa ilmu tauhid ini, ngaji tauhid ini, urusan akidah ini kewajiban setiap manusia. Mukallaf disebutnya ya. Kita kan mukallaf, suami istri kita mukallaf, anak kita juga kalau udah mukallaf wajib. Makanya ngaji tauhid mah wajib semua gitu. Nggak boleh anaknya doang, bapaknya kagak. Ngaji pokoknya semua wajib. Karena ini dalilnya ini wajib ternyata dalam tauhid iman. Yang pertama itu apa kewajiban kita dalam tauhid? Ma'rifat. Yang pertama itu ya. Kita sering dengar ya istilah ma'rifat ya. Kalau kata bapak-bapak sama ibu-ibu lah kira-kira ya. Apa yang kita pahami tentang ma'rifat itu apa? Seringlah dengar ya, ngaji ma'rifat, ilmu ma'rifat kan gitu ya. Kalau kata kita ma'rifat itu apa? Tahu dah ya pokoknya mah sering ya dengar mah ya gitu ya. Apa ini ma'rifat gitu ya. Kalau secara Arabnya mah aropa, ma'rifatnya kenal gitu ya. Tahu, kenal, tahu, atau kalau dalam Islam sebelum nikah ada ta'arufan kan gitu ya. Ta'arufan itu kan berarti kenalan gitu ya. Jadi berarti ma'rifat itu apa? Wajib kita tahu, kenal. Yang dimaksud nanti kedepannya adalah tahu kepada Allah. Kan gitu ya. Wajib tahu, wajib kenal kepada Allah. Nah, sekarang nih pertanyaannya kira-kira bapak-bapak sama ibu-ibu tahu nggak ke Allah? Tahu nggak ke Allah? Kenal nggak sama Allah? Ini kan kewajiban kita nih, ma'rifat ya. Nih, sampai detik ini ya kita udah kenal belum sama Allah? Nah, bapak-bapak kenal nggak sama Pak Dayat? Nah, kan gitu ya. Nah, sama Pak Dayat. Sama Prabowo kenal nggak? Kenal. Beda nggak kenal bapak ke Pak Dayat sama ke Pak Prabowo? Beda nggak? Bedanya apa? Kalau sama Pak Dayat mah tahu istrinya, tahu anaknya, tahu rumahnya. Kalau sama Pak Prabowo tahunya apa doang? Namanya doang. Prabowo Presiden Indonesia, rumahnya juga katanya di Hambalang katanya ya. Belum pernah kita juga ke Hambalang Sentul, belum kan gitu ya. Artinya orang yang kenal Allah itu taraf kenalnya beda-beda. Beda-beda. Berarti selama ini kita ke Allah kenal apanya? Kenal kita ke Allah ya, ma'rifat. Tapi tahu kenal apanya ke Allah? Kayaknya namanya ya.
Kayaknya namanya doang ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Udah. Kayaknya sebatas itu ya. Siapa Presiden Indonesia? Prabowo. Udah gitu. Beda sama Mayor Teddy. Tanya dah Mayor Teddy. Mayor Teddy kenal nggak sama Prabowo? Saya makanan kesukaannya juga tahu, kata Mayor Teddy masih begitu ya. Oh iya, saking dekatnya, saking kenalnya, saking akrabnya. Nomor celana dalamnya juga saya mah tahu. Wah itu lebih keren lagi Mayor Teddy mah ya. Lah kita mah boro-boro itu ya. Ya itu tadi namanya doang Prabowo. Bahkan ketemu di darat kayaknya belum kita mah ya. Di TV aja sama di media sosial paling gitu ya. Nah begitu juga orang yang ma'rifat ke Allah, beda-beda itu. Ada yang cuma kenal namanya, ada yang udah kenal sifatnya, ada yang sudah kenal asmanya, asma itu nama, ada yang kenal af'alnya, bahkan nanti yang tertinggi apabila orang itu sudah kenal zatnya. Nah itu udah ma'rifat paling tinggi dah ya, kalau orang kenal Allah sudah zatnya. Kayak begini kali contoh gampangnya ma'rifatnya. Ada perempuan cantik di Kampung Raden, gadis paling cantik di Kampung Raden. Namanya si Aisyah misalnya gitu ya. Orang Kampung Raden yang mengenal Aisyah beda-beda. Beda-beda dah. Itu orang gadis cantik di Kampung Raden Aisyah. Ada yang cuma kenal namanya doang dari orang, katanya ada yang cantik di Kampung Raden namanya Aisyah. Ada yang begitu doang, enggak pernah ketemu. Ada yang pernah dikasih selampe, dikasih apa ya selampe ya sama Isa itu ya, pernah ketemu kemudian dikasih selampe. Nah, berarti itu dia kenal sifatnya, berarti Isa itu orangnya baik. Ada lagi yang kenal Isa karena pernah makan sayur asemnya, berarti itu dia kenal Isa pekerjaannya, jago masak sayur asem. Nah yang terakhir yang lebih keren, kamu kenal Aisyah enggak? Kenal dari mana? Aisyah itu mantan istriku. Pasti dia kan yang paling kenal ya. Sayur asemnya udah ngerasain kan gitu ya. Bahkan sudah tidur bareng sama Aisyah kan gitu ya. Ada yang kayak tadi doang, orang kenal namanya doang. Iya katanya cantik banget katanya gitu ya. Tapi nggak pernah ketemu. Kita ke Allah ada yang begitu doang. Ada yang tahu namanya doang. Ada yang udah tahu merasakan hasil dari kerja Allah sudah dirasakan sama dia. Dan selama ini kita ibadah, kadang kita banyak ibadah kepada Allah hanya ngejar-ngejar hasil kerja Allah, kadang ya hanya ngejar-ngejar nama Allah atau hanya ngejar-ngejar sifat Allah. Kita nggak pernah ibadahnya pengen langsung ketemu usul sampai kepada zat Allah. Padahal kalau kita ibadahnya pengen ketemu sama Allah mah apa sih yang Allah nggak kasih sama kita? Kan begitu ya. Coba apa ke Aisyah, jangan cuma kenal namanya, jangan puas dikasih selampenya, jangan cuma nerima dikasih sayur asemnya. Coba jadiin bini Aisyah, jadiin bini sama kita. Pasti kamu nanti dimasakin, dilayanin. Apa yang gak bakal dikasih sama Aisyah kalau dia udah jadi bini kita? Artinya jadi orang dekat kita. Kita kan selama ini ibadah cuma ngarepin kasih sayang Allah, kadang kan gitu doang ya, supaya dilancarin usaha. Itu kan hanya kasih sayang, sifat-sifat Allah saja kayak begitu ya. Atau kita ngedoa biar sembuh sakit kita dari minum obat misalnya kan gitu ya. Itu kan cuma amal Allah doang. Kenapa sih sholat kita nggak pengen biar langsung ketemu sama Allahnya, ngaji Qurannya, sodakohnya, ngaji semua ilallah aja, udah ilallah aja, karena hanya kepada Allah, pengen dekat sama Allah, pengen. Kenapa nggak begitu ibadah? Padahal kalau kita udah bisa begitu, apa sih yang nggak Allah kasih buat kita gitu. Jangan puas, jangan cukup ibadahnya cuma ngarepin dikasih badan sehat, dikasih jangan. Itu mah receh kan ini. Sapu tangan Aisyah apa sih dibanding Aisyah itu jadi istri kita gitu. Nah ini gambaran sedikit tentang apa sih itu ma'rifat gitu. Dan ini wajib hukumnya ya. Dan nanti dalam masalah ma'rifat itu ternyata tahapannya hampir 4 tahapan begitu ya, orang yang kenal Allah teh. Dan kita wajib kalau masih ada di tahapan paling bawah, naikin tahapan ma'rifat kita sampai tahapan yang paling tinggi. Berarti kan PR kita kan begitu ya. Dan ini hukumnya wajib ma'rifat itu. Mengenal Allah lebih dalam. Kalau kata guru meditasi jelema teh aya nu wauh, aya nu conggah, aya nu akrab, aya nu wanoh. Nah, itu teh ma'rifat eta teh bahasa Sunda mah gitu nya. Ada yang kenal biasa gitu ya. Kenal biasa mah ya begitu aja. Tapi kalau orang udah akrab, itu biasanya main itu gak usah ngetok pintu, main ke rumahnya tuh ya, langsung masuk aja ke ruang tamu kalau udah akrab mah ya.
Ada yang lebih parah lagi, dia main ke dia teh langsung ke dapur bikin kopi, udah kayak itu kan tingkatan kenal seseorang kepada seseorang kan begitu, beda-beda ya. Nah begitu juga kenal kita, marifat kita kepada Allah beda-beda. Kita ngedoa selama ini ngedoa kan ya, ngedoa aja. Tapi jujur kan, yakin gak doa kita diijabah? Kita kan doa rajin ya, apa aja diminta ya. Coba jujur ke hati kita. Kita yakin gak sih doa kita diijabah ketika ngedoa gitu ya? Kayaknya gak ada ya. Kenapa sih kalau orang sakit didoain air minum sama kita gak sembuh-sembuh? Karena doa kita aja kagak yakin kan gitu ya. Gitu kan maksudnya. Kenapa kita gak yakin mau datang kepada Dayat, mau minjem duit Pak Dayatnya gak ngasih sama kita? Kenapa gak yakin? Karena saya ini kurang kenal sama Pak Dayat. Kan jadi ada kurang yakin kan ya kalau orang. Tapi kalau udah yakin banget man, yakin Pak Dayat masih ngasih, datang aja. Beda kan ya orang yang yakin begitu. Kenapa ulama-ulama wali-wali apa-apa cukup bismillah, apa-apa cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala, tapi apa aja yang dikehendakinya terjadi aja gitu ya sama orang-orang soleh. Kita mau udah hijib, sholawat, apa aja udah dibaca ya. Itu mau baca orang kesurupan, kagak sembuh-sembuh ya. Karena nggak yakin kita. Kenapa kita nggak yakin? Kita nggak kenal sama yang ijabahnya gitu ya. Ragu, mintanya ragu. Coba kita ngajuin proposal sama Pak Prabowo kan? Tahu dikasih, tahu kagak, saya mah ngajuin aja ya. Beda sama Pak Teddy. Pak Teddy mah tinggal ngomong aja, Pak, saya butuh udah gak usah pakai proposal. Pak Teddy mah ya dikasih. Karena kenapa? Pak Teddy mah orang dekat Prabowo gitu. Ini pentingnya dalam tauhid memahami ma'rifatnya kesana nantinya gitu ya, ngedidik, ngajarin kita, nuntun kita supaya kita jadi orang-orang dekat Allah gitu. Karena kan tauhid mah dasarnya supaya kita lebih mengenal Allah, intinya begitu ya. Dan inilah kunci kehidupan kita selama ini, kita belum kenal intinya kepada Allah, kan nggak kenal. Maka penting kita memahami, membahas tentang ilmu ma'rifat. Sampai di situ dulu dah para jamaah ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan halaman 10 nomor 3. Adapun definisi ma'rifat adalah itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.